Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Indah Karunia dengan NIM M0717044 dan dua teman saya, Alifah Rahma Asari dengan NIM M0718007 dan Nafila Ayu Sukmaningrum dengan NIM M0718039 pada siang hari ini akan mempresentasikan bab 16 dengan judul Regresi Data Panel. Data panel merupakan data yang dikumpulkan secara cross-section dan diikuti pada periode waktu tertentu. Jadi, data panel ini juga bisa kita artikan sebagai gabungan antara data cross-section dan data time series. Masuk ke 16.1 tentang keuntungan data panel. Pertama, data panel mampu mengontrol heterogenitas individu. Jadi, data panel menganggap tiap-tiap observasi seperti individu, perusahaan, negara adalah heterogen. Yang kedua, data panel memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolinearitas antar variabel berkurang, derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien. Yang ketiga, dengan data panel, kita dapat melihat dinamika data. Yang keempat, data panel dapat mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak mampu dideteksi oleh cross-section murni atau time series murni, karena data panel merupakan gabungan dari kedua data tersebut. Yang kelima, data panel mampu membangun dan menguji model yang lebih rumit dibanding dengan data cross-section yang murni atau time series yang murni. Dan yang keenam, data panel mikro yang digabungkan seperti individu, perusahaan, dan rumah tangga akan lebih akurat diestimasi dibanding dengan variabel yang mirip yang diukur pada level makro. Sedangkan yang terakhir, data panel makro di lain pihak memiliki data deret waktu yang lebih panjang, tetapi uji unit truth-nya memiliki distribusi asymptotic standard atau standar asymptotic distribution. Selanjutnya, kita masuk ke 16.2 contoh ilustratif. Jadi, tujuan dari investasi perusahaan pada tabel 16.1 di atas adalah untuk melihat apakah nilai real perusahaan X2 dan modal real X3 berpengaruh terhadap investasi bruto Y. Data diambil dari 4 perusahaan, yaitu General Electric, GE, General Motor, GM, Bajaj AS, dan Westinghouse. Data untuk 3 variabel, yaitu Y, X2, dan X3 pada setiap perusahaan dicatat pada periode 1935 sampai 1954. Jadi ada 4 unit cross-sectional karena dari 4 perusahaan dan 20 periode waktu karena dari 1935 sampai 1954 itu 20 tahun. Karena itu terdapat 80 pengamatan. 80 itu dari data cross-section dikali data time series atau 4 dikali 20. 4 dikali 20 ini. Y diharapkan berhubungan positif dengan X2 dan X3. Jadi teman-teman di data yang ini itu, I ini Y-nya, F ini X2, dan C ini X3-nya. Sehingga didapatkan fungsi investasi bruto YIT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah UIT. I berjalan dari 1 sampai dengan 4 karena menggambarkan banyaknya data cross-section dan T berjalan dari 1 sampai 20 karena menggambarkan banyaknya data time series-nya. Data panel sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama balance panel dan yang kedua unbalance panel. Balance panel jika setiap unit cross-seksional memiliki jumlah pengamatan deret waktu yang sama. Jadi data panel tersebut seimbang atau balance panel. Sedangkan jenis yang kedua adalah jika setiap unit cross-seksional memiliki jumlah pengamatan deret waktu yang tidak sama atau berbeda, maka akan menghasilkan data panel yang tidak seimbang. Maka disebut juga unbalanced panel. Estimasi dari model regresi data panel, the fixed effect approach. Secara umum, data panel dapat menghasilkan intercept dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Teknik model fixed effects adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan 1621, persamaan yang ini akan tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intercept, koefisien, slope, dan residualnya.
Kita lanjut. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, diasumsikan intercept dan slope tetap atau konstan sepanjang waktu dan individu. Yang kedua, slope tetap tetapi intercept berbeda antara individu. Yang ketiga, slope tetap tetapi intercept berbeda antara individu dan waktu. Yang keempat, semua koefisien intercept dan slope berbeda antar individu. Dan yang kelima, intercept dan slope berbeda tergantung individu dan waktunya. Selanjutnya, kita akan masuk ke kemungkinan yang pertama, yaitu intercept dan slope tetap antar waktu dan individu. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasi data time series dan cross-section dengan metode OLS, Ordinary Least Square. Jadi kayak diregresikan secara biasa, ini pakai data yang tabel 16.1, makanya ada 20 pengamatan, 20 tahun, ada 4 perusahaan, sehingga datanya jumlahnya 80. Hasil OLS-nya sebagai berikut. Y topinya sekian, SE-nya sekian, T-nya sekian, R-square-nya didapat 0,7565, Durbin Watson-nya cukup rendah, 0,2187, dengan N jumlah data 80 dan derajat bebas 77. Apabila melihat hasil regresinya, akan terlihat bahwa semua koefisien secara individual signifikan secara statistik. Koefisien kemiringan atau slope memiliki tanda-tanda positif yang diharapkan dan nilai R-square yang cukup tinggi. Seperti yang diharapkan, Y berhubungan positif dengan X2 dan X3. Salah satu yang mengganggu dalam hasil tersebut adalah bahwa statistik Durbin-Watson yang diperkirakan menunjukkan hasil yang cukup rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mungkin ada autokorelasi di dalam data. Tentu, seperti yang diketahui, nilai Durbin-Watson yang rendah dapat disebabkan oleh kesalahan spesifikasi. Dan yang terakhir, hal tersebut bisa saja menyebabkan rehersi pada persamaan 1621 dapat mengubah gambaran sebenarnya dari hubungan antara Y dan X di keempat perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah koefisien kemiringan konstan, tetapi intercept berbeda pada individu. Model regresi variabel dummy terkecil atau LSDV. Salah satu cara untuk memperhitungkan individualitas masing-masing perusahaan atau setiap unit cross-sectional adalah dengan membiarkan intercept bervariasi atau berbeda untuk masing-masing perusahaan, tetapi masih menganggap bahwa slope atau koefisien kemiringan adalah konstan di seluruh perusahaan. Dapat dituliskan dalam model 16.3.2 sebagai YIT sama dengan beta 1I plus beta 2X2IT plus beta 3X3IT plus UIT. Pada persamaan 16.3.2, subscript I pada intercept untuk menunjukkan bahwa intercept keempat perusahaan GE, GM, US, dan Westinghouse mungkin berbeda. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept di dalam persamaan 16.3.2 tersebut dikenal dengan model regresi Fick effect atau efek tetap. Pengertian efek tetap ini didasarkan adanya perbedaan intercept antar perusahaan, namun interceptnya sama antar waktu atau time invariant. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa slope tetap antar perusahaan dan antar waktu. Bagaimana mengestimasikan model Fick effect ini di mana interceptnya berbeda antar perusahaan? Digunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intercept tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik LSDV. Model LSDV ini dapat ditulis sebagai berikut, seperti yang tertulis pada persamaan ini. YIT sama dengan alpha 1 plus alpha 2D2I plus alpha 3D3I plus alpha 4D4I plus beta 2X2IT plus beta 3X3IT plus UIT. Dengan keterangan sebagai berikut. D2I, 1 pengamatan untuk GM, 0 untuk pengamatan yang lain. D3I, 1 pengamatan untuk US, 0 untuk pengamatan yang lain. D4I, 1 pengamatan untuk West, 0 untuk pengamatan yang lain. Terdapat 4 pengamatan yang berbeda, maka hanya memerlukan 3 variabel dummy untuk mengetahui perbedaan intercept antar keempat pengamatan tersebut. Hal ini digunakan untuk menghindari jebakan variabel dummy, yaitu situasi koliniaritas sempurna. Di dalam model 16.3.3 ini, tidak ada variabel dummy untuk GE. Dalam model ini, GE merupakan pengamat sama pembanding. Alpha 1 mewakili intercept GE, sedangkan alpha 2, alpha 3, dan alpha 4 merupakan intercept berbeda yang menjelaskan seberapa besar perbedaan intercept GM, US, dan West dengan intercept GE. Dalam literatur model 16.3.3 juga dikenal sebagai model variabel dummy kuadrat terkecil.
Istilah fake effect dan LSDV dapat digunakan secara bergantian. Secara sepintas, perhatikan bahwa model LSDV juga dikenal sebagai model kovarian, untuk X2 dan X3 dikenal sebagai kovarian. Hasil berdasarkan 16.3.3 adalah sebagai berikut. Nah, bandingkan dengan regresi ini dengan 16.3.1. Pada hasil regresi 16.3.4, semua koefisien diestimasi secara individual sangat signifikan karena p-value dari koefisien T yang diperkirakan sangat kecil. Nilai intercept dari 4 perusahaan berbeda secara statistik, menjadi min 245 sekian untuk GE, min 84 sekian untuk GM, 93 sekian untuk US, dan min 59 sekian untuk West. Perbedaan-perbedaan dalam intercept ini mungkin disebabkan oleh fitur unik dari masing-masing perusahaan, seperti perbedaan dalam gaya manajemen atau bakat manajerial. Lalu, mana model yang lebih baik, 16.3.1 atau 16.3.4? Nah, pertanyaan tersebut dapat diuji menggunakan UJL statistik. Sehubungan dengan 16.3.4, model 16.3.1 adalah model terbatas karena memaksakan intercept umum pada semua perusahaan. Oleh karena itu, digunakan UJF terbatas yang dibahas pada bab 8 dengan rumus sebagai berikut, dan didapatkan hasil 66 sekian, di mana nilai R kuadrat restricted atau terbatas adalah dari 16.3.1 dan R kuadrat unrestricted dari 16.3.4. Dan di mana jumlah pembatasan adalah 3 karena model 16.3.1 mengasumsikan bahwa intercept GE, GM, US, dan West adalah sama. Nilai statistik F kritis dengan DF untuk pembilang 3 dan DF untuk penyebut 74 pada probabilitas 0,01 dan 0,05 masing-masing adalah 4,06 dan 2,73. Dengan demikian, maka hipotesis 0 ditolak. Asumsi bahwa koefisien intercept dan slope adalah sama tidak berlaku sebagaimana dalam persamaan 16.3.1. Model data panel yang tepat untuk menganalisis perilaku keempat perusahaan tersebut adalah model Fick random effect dengan teknik LSDV daripada metode OLS. Selanjutnya adalah time effect. Sama seperti menggunakan variabel dummy untuk memperhitungkan efek individu perusahaan, dapat dimungkinkan efek waktu dalam arti bahwa fungsi investasi Grunfeld bergeser dari waktu ke waktu karena faktor-faktor seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan pemerintah, dan atau kebijakan pajak, dan efek eksternal seperti perang atau konflik lainnya. Time effect seperti itu dapat dengan mudah diperhitungkan jika mengenal time dummies. 1 untuk setiap tahun. Karena kami memiliki data selama 20 tahun dari tahun 1935 hingga 1954, kami dapat menetapkan 19 time dummies dan menuliskan model 16.3.6 sebagai YIT sama dengan lambda 0 plus lambda 1 dem 35 plus lambda 2 dem 36 seterusnya sampai dengan lambda 19 dem 53 plus beta 2 x 2 IT plus beta 3 x 3 IT plus UIT, di mana DEM 35 mengambil nilai 1 untuk pengamatan pada tahun 1935, 0 untuk pengamatan yang lain, dan seterusnya. Anggap tahun 1954 sebagai tahun dasar yang nilai interceptnya diberikan oleh lambda 0. Hasil regresi berdasarkan persamaan 16.3.6 ini tidak disajikan karena tidak satupun dari time dummies individu yang signifikan secara statistik. Nilai R kuadrat dari 16.3.6 adalah 0,7697, sedangkan nilai R kuadrat dari 16.3.1 adalah 0,7565. Peningkatannya hanya sebesar 0,0132. Hal ini menunjukkan bahwa tahun atau efek waktu tidak signifikan. Mungkin investasi tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Telah terlihat bahwa efek individu perusahaan signifikan secara statistik, tetapi efek tahun individual tidak. Yang ketiga adalah koefisien kemiringan konstan, tetapi intercept berbeda antara waktu dan individu. Persamaan 16.3.4 dan 16.3.6 kita gabungkan menjadi persamaan 16.3.7, yakni alpha 1 plus alpha 2D GMI plus alpha 3D USI plus alpha 4D WestI plus lambda 0 plus lambda 1 dem 35 sampai dengan lambda 19 dem 53 plus beta 2x2i plus beta 3x3i plus UIT. Ketika regresi ini dijalankan, terlihat bahwa dummy perusahaan serta koefisien X secara individual signifikan secara statistik, tetapi tidak ada time dummies. Intinya kembali lagi pada persamaan 16.3.4. Kesimpulan keseluruhan yang muncul adalah bahwa mungkin ada efek perusahaan yang dijelaskan, tetapi tidak ada efek waktu. Dengan kata lain, fungsi investasi untuk keempat perusahaan adalah sama kecuali untuk interceptnya. Pada semua kasus yang telah dipertimbangkan, variabel X memiliki dampak yang kuat pada Y. Yang keempat adalah semua koefisien intercept dan slope berbeda antar individu.
Pada kemungkinan ini diasumsikan bahwa intercept dan koefisien kemiringan berbeda untuk semua unit individu. Hal ini untuk menyatakan bahwa fungsi investasi GE, GM, US, dan West semuanya berbeda. Pada konteks fungsi investasi Grunfeld, yang harus dilakukan adalah mengalihkan setiap dummy perusahaan dengan masing-masing variabel X dengan persamaan awal pada 16.3.3 menjadi sebagai berikut. Alpha 1 plus alpha 2D 2I plus alpha 3D 3I plus alpha 4D 4I plus beta 2X 2IT plus beta 3X 3IT plus lambda 1 D2I X 2IT plus lambda 2 D2I X 3IT seterusnya sampai dengan lambda 6 D4I X 3IT plus UIT. Lambda menunjukkan perbedaan slope atau koefisien kemiringan. Alpha 2, alpha 3, dan alpha 4 adalah perbedaan intercept. Nah, hasil regresi dari persamaan 16.3.8 dapat dilihat pada tabel 16.2 sebagai berikut. Hal yang menarik dari hasil regresi persamaan 16.3.8 adalah tidak satupun perbedaan intercept signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, dari hasil regresi tersebut tampaknya fungsi investasi keempat perusahaan berbeda. Ini mungkin menunjukkan bahwa data dari empat perusahaan tidak dapat disatukan. Maka diperkirakan fungsi investasi untuk masing-masing perusahaan secara terpisah. Hal ini adalah pengingat bahwa model regresi data panel mungkin tidak sesuai dalam setiap situasi, meskipun ketersediaan deret waktu dan data cross-sectional. Selanjutnya adalah peringatan ketika kita menggunakan Fick effect atau LSDV model. Yang pertama, apabila memasukkan terlalu banyak variabel dummy seperti dalam kasus model 16.3.7, maka akan menghadapi masalah derajat kebebasan. Kedua, dengan begitu banyak variabel dalam model, selalu ada kemungkinan multikolinearitas. Ketiga, misalkan dalam Fick effect model dimasukkan variabel seperti jenis kelamin, warna kulit, dan etnis yang juga berbeda waktu karena warna kulit, jenis kelamin individu, atau etnisitas tidak berubah seiring waktu. Pendekatan LSDV mungkin tidak dapat mengidentifikasi dampak dari variabel waktu invarian tersebut. Keempat, harus dipikirkan baik-baik istilah error UIT. Semua hasil yang disampaikan sejauh ini didasarkan pada asumsi bahwa istilah kesalahan mengikuti asumsi klasik. Karena indeks I mengacu pada pengamatan cross-sectional dan T untuk pengamatan time series, asumsi klasik untuk UIT mungkin harus dimodifikasi. Selanjutnya adalah estimasi dari model regresi data panel, the random effect approach, yaitu jika variabel dummy memang mewakili kurangnya pengetahuan tentang model adalah benar, maka pendekatan yang disarankan oleh para pendukung disebut error component models, ECM, atau random effect model, RAM. Ide dasarnya dengan memulai persamaan 16.3.2, yaitu YIT sama dengan beta 1I ditambah beta 2 X2IT ditambah beta 3 X3IT ditambah UIT menjadi persamaan 16.4.1, di mana beta 1I diasumsikan adalah variabel acak dengan nilai rata-rata beta 1. Kemudian nilai intercept untuk perusahaan individu dapat dinyatakan sebagai beta 1i sama dengan beta 1 ditambah epsilon i, di mana i sama dengan 1, 2, sampai dengan n menjadi persamaan 16T4.2, di mana epsilon i adalah kesalahan acak dengan nilai rata-rata 0 dan variansinya adalah sigma epsilon kuadrat. Kemudian substitusikan persamaan 16.4.2 ke persamaan 16.4.1, maka didapatkan YIT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2IT ditambah beta 3 X3IT plus WIT menjadi persamaan 16.4.3, di mana WIT sama dengan epsilon I ditambah UIT menjadi persamaan 16.4.4 dengan epsilon I adalah komponen error cross-section, UIT adalah komponen error time series, dan WIT adalah komponen error gabungan. Adapun asumsi yang digunakan untuk komponen error tersebut adalah ekspektasi dari UIT UIS sama dengan ekspektasi UIT UJT sama dengan ekspektasi UIT UJS sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J dan T tidak sama dengan S. Dari asumsi persamaan 16.4.5 disimpulkan bahwa ekspektasi WIT sama dengan 0 dan variansi dari WIT adalah sigma epsilon kuadrat ditambah sigma U kuadrat. Jika sigma epsilon kuadrat sama dengan 0, maka persamaan 16.2.1 dan persamaan 16.4.3 adalah sama. Dari persamaan 16.4.7, bentuk error WIT adalah
homoskedastis. Namun, dapat ditunjukkan bahwa WIT dan WIS T tidak sama dengan S berkorelasi, yaitu istilah kesalahan dari unit cross-sectional yang diberikan pada dua titik waktu yang berbeda berkorelasi. Koefisien korelasi sebagai berikut. Korelasi WIT, WIS sama dengan sigma epsilon kuadrat per sigma epsilon kuadrat ditambah sigma U kuadrat menjadi persamaan 16.4.8. Kemudian hasil ECM-nya bisa dilihat pada tabel 16.3 yaitu ECM Estimation of the Grunfeld Investment Function. Jika dibandingkan dengan hasil model ECM yang diberikan dalam tabel 16.3 dengan yang diperoleh dari FEM, maka akan terlihat bahwa umumnya nilai koefisien dari dua variabel X tampaknya tidak banyak berbeda, kecuali untuk yang diberikan pada tabel 16.2, di mana koefisien kemiringan dari dua variabel berbeda dibiarkan di seluruh unit cross-sectional. 16.5 yaitu Fixed Effect Model FEM versus Random Effect Model REM atau Error Components Model ECM. Pemilihan model terbaik antara FEM atau ECM bergantung pada asumsi yang dibuat mengenai korelasi antar individu atau cross-section spesifik komponen kesalahan epsilon I dan X regresi. Jika diasumsikan bahwa epsilon I dan X tidak berkorelasi, ECM akan sesuai. Namun, jika diasumsikan bahwa epsilon I dan X berkorelasi, FEM akan sesuai. Pemilihan model antara FEM atau ECM. Yang pertama, jika T yaitu jumlah data deret waktu besar dan N jumlah unit cross-sectional kecil, kemungkinan ada perbedaan yang ditentukan dalam nilai-nilai dari parameter yang diestimasikan oleh FEM dan ECM, maka FEM lebih disukai. Yang kedua, ketika N besar dan T kecil, estimasi dari kedua metode dapat berbeda secara signifikan. FEM tepat jika unit cross-sectional dalam sampel tidak acak, dan ECM tepat jika unit cross-sectional dalam sampel acak. Yang ketiga, jika komponen kesalahan individu atau epsilon I dan satu atau lebih regresor berkorelasi, maka estimator ECM bias, sedangkan estimator FEM tak bias. Yang keempat, jika N besar dan T kecil, dan jika asumsi yang mendasari ECM bertahan pada poin 2, maka estimator ECM lebih efisien daripada estimator FEM. Tes untuk memilih antara FEM atau ECM dikembangkan oleh Hausman pada tahun 1978. Hipotesis nol yang mendasari tes Hausman ini yaitu estimator FEM dan ECM tidak berbeda secara substansial. Statistik uji yang dikembangkan oleh Hausman memiliki distribusi X2 asimptotik. Jika hipotesis nol ditolak, maka ECM tidak sesuai dan lebih baik menggunakan FEM. Dalam hal ini, kesimpulan statistik akan tergantung pada komponen error cross-sectional dalam sampel, yaitu 16.7 Summary and Conclusion. Yang pertama, model regresi panel didasarkan pada data panel. Data panel terdiri dari pengamatan pada unit cross-sectional yang sama selama beberapa periode waktu. Yang kedua, keuntungan menggunakan data panel, di antaranya meningkatkan ukuran sampel secara signifikan. Kemudian, dengan mempelajari pengamatan cross-sectional berulang, data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Kemudian, data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih rumit. Yang ketiga, data panel menimbulkan beberapa masalah estimasi dan inferensi. Karena data tersebut melibatkan dimensi penampang dan waktu, masalah yang mengganggu data cross-sectional misalkan heteroskedastisitas, dan data time series misalkan autokorelasi perlu dipersiapkan ulang. Ada beberapa masalah tambahan seperti korelasi silang dalam unit individu pada titik waktu yang sama. Yang keempat, ada beberapa teknik estimasi untuk mengatasi masalah pada data panel. Dua yang paling menonjol adalah Fixed Effect Model FEM dan Random Effect Model REM atau Error Component Model ECM. Dalam FEM, intercept model regresi diperbolehkan untuk berbeda antar individu. Untuk memperhitungkan perbedaan intercept dapat menggunakan variabel dummy yang dikenal dengan model the least squares dummy variable atau LSDV. FEM sesuai dalam situasi di mana intercept spesifik individu dapat dikorelasikan dengan satu atau lebih regresor. Kelemahan dari LSDV adalah ia mengkonsumsi banyak derajat kebebasan ketika jumlah unit cross-sectional atau N sangat besar, dan dalam hal ini maka dikenalkan N dummies, tetapi menekankan istilah intercept yang umum.
Yang keenam, dalam ECM diasumsikan bahwa intercept pada unit individu adalah acak dari populasi yang jauh lebih besar dengan nilai rata-rata konstan. Intercept individu kemudian dinyatakan sebagai penyimpangan dari nilai rata-rata konstan yang ada. Keuntungan ECM dibandingkan FEM adalah ekonomis dalam derajat kebebasan, karena hanya perlu memperkirakan nilai rata-rata intercept dan variansinya. ECM sesuai dalam situasi di mana intercept acak dari setiap unit cross-sectional tidak berkorelasi dengan regresor. Yang ketujuh, tes Hausman dapat digunakan untuk memutuskan antara FEM dan ECM. Kemudian yang terakhir, meskipun popularitasnya meningkat dalam penelitian terapan dan ketersediaan data tersebut meningkat, regresi data panel mungkin tidak sesuai untuk setiap situasi. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan, dan pengucapan. Terima kasih.